Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyudi. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengajar atau keterampilan menyampaikan materi, atau bisa juga disebut keterampilan menjelaskan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak videonya. Oke, jadi menurut literatur yang saya baca, ada dua komponen dalam keterampilan mengajar atau menjelaskan ini. Ada dua komponen yang harus kita lakukan ketika kita akan melaksanakan atau ketika kita menjelaskan apa isi dari materi yang akan kita bahas kepada peserta didik tentunya. Nah, yang pertama itu adalah komponen merencanakan penjelasan. Komponen merencanakan penjelasan ini pesan yang disusun harus disampaikan secara sistematis, disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita mengajar, kita harus punya dulu nih materi yang sudah tersusun rapi dan itu sesuai dengan tujuan, biasanya sesuai KI dan KD yang ada pada buku-buku yang harus diajarkan tersebut. Nah, kemudian komponen merencanakan penjelasan ada dua hal ya. Yang pertama itu tadi pesan yang disampaikan harus secara sistematis. Yang kedua, mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Nah, ini penting karena beda kalau kita menghadapi siswa dengan jenis-jenis tertentu, maksudnya karakteristik ini kesiapan mereka menerima materi tersebut. Nah, apa yang intinya di sini adalah kita harus lihat dulu nih latar belakang mereka. Kita ini mengajar di SD, sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, tingkat SD, SMP atau SMA. Karena itu akan membuat kita itu beda nanti responnya terhadap mereka. Itu dari komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua. Komponen yang kedua dalam menyajikan penjelasan. Nah, ini tadi kan sebelum ya, kita harus masih merencanakan dulu. Nah, ini sudah ketika kita menyajikan suatu penjelasan. Yang pertama itu harus ada kejelasan. Maksud daripada kejelasan ini, ketika kita menyampaikan materi, kita tidak boleh bertele-tele. Satu. Kemudian tidak perlu kita nyerocos sendiri di depan. Tuh. Tidak boleh bertele-tele. Maksudnya tidak panjang, lebar, kali tinggi, tidak kemana-mana. Pembahasannya tetap itu. Kemudian tidak perlu yang namanya kita menjelaskan terlalu cepat, karena respon daripada otak manusia itu tidak sama. Jadi kita harus paham itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang pertama itu kejelasan tadi. Kemudian yang kedua itu penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, ini penting agar peserta didik kita mempunyai gambaran-gambaran tentang materi yang kita sampaikan. Penggunaan contoh dan ilustrasi ini ada dua, ya, ada induktif dan ada deduktif. Kalau induktif itu memberikan contoh dulu, kemudian baru dijelaskan. Ya. Sedangkan kalau deduktif itu memberikan penjelasan terlebih dahulu, setelah itu contohnya atau ilustrasinya, kejadian di dunia nyatanya seperti apa. Itu. Kemudian yang terakhir itu komponen menyajikan penjelasan.
itu memberikan tekanan-tekanan. Misalnya ada poin yang harus diingat oleh peserta didik, kita harus memberikan tekanan kepada mereka. Biasanya tekanan tersebut dilakukan dengan cara mengulang poin-poin penting tersebut, atau bisa menggunakan suara yang agak ditekankan, intinya agak dikeraskan ketika pas kepada poin tersebut. Nah, jadi ada nadanya gitu. Ketika poin penting kita harus menekankannya, harus lebih meninggikan atau mengeraskan suara kita. Atau juga bisa dengan cara yang pertama tadi, yaitu mengulang-ulang terus seperti itu. Nah, itu komponen menyajikan penjelasan. Kira-kira kalau kita ilustrasikan nantinya bagaimana, kita simak saja videonya. Oke teman-teman, karena sekarang ini sedang masa-masa wabah penyakit virus ya, jadi kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak bisa praktek di luar menggunakan bantuan teman-teman, karena kita tidak boleh ada kerumunan ya. Jadi seakan-akan nanti di depan saya ini sudah ada siswanya, seperti itu, sudah ada peserta didik yang siap untuk menerima siswa. Oke, untuk sekedar pembukaan saja ini saya akan menyampaikan materi ketergantungan antar uang berdasar konsep ekonomi. Itu materinya SMP sekolah menengah pertama kelas 9 ya, SMP kelas 9. Jadi bagaimana videonya, langsung saja kita praktekkan. Baiklah anak-anak, bagaimana pagi hari ini? Sudah siap untuk menerima pelajaran dari saya? Oke, bagus. Saya rasa kalian sudah sangat siap karena sudah sarapan semua ya. Saya rasa kalian sudah cukup siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, materi kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Yang akan kita pelajari ada dua hal di sini. Yang pertama itu adalah kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua itu para pelaku ekonomi. Seperti yang sudah kalian lihat pada peta konsep yang sudah saya sediakan. Oke. Berdasarkan peta konsep tersebut, itu merupakan susunan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, di situ kegiatan ekonomi ada 3 ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Di sela-sela produksi dan distribusi, di situ terbentuklah harga. Ya, terbentuklah harga, dan di sela-sela distribusi dan konsumsi, di situ terjadi yang namanya pasar. Oke, ya. Jadi saya jelaskan dulu peta konsepnya, setelah itu akan saya jelaskan secara detail ya, secara menyeluruh. Oke. Kemudian ada para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Pertama, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Kemudian yang kedua ada rumah tangga produsen ya. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Jadi bagaimana penjelasannya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung pada pembahasannya. Oke. Dalam kegiatan ekonomi
pertama yang akan terjadi adalah proses produksi. Apa itu proses produksi? Proses produksi itu merupakan pengolahan, ya, pengolahan bahan-bahan yang akan siap untuk dipasarkan. Sebelum dipasarkan, bahan-bahan tersebut akan diolah menjadi barang yang jadi. Jadi intinya pada kegiatan produksi itu dari bahan mentah, ya, barang atau apapun itu, kemudian dikelola sehingga menjadi barang yang jadi. Saya kasih contoh, misalkan produk makanan. Sebelum siap dipasarkan, itu makanan tersebut pastilah harus diolah, ya, dari proses pencucian dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan dengan proses produksi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Apa kegiatan distribusi tersebut? Yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, jadi distribusi itu penyaluran, ya, penyaluran barang atau jasa dari produsen, orang yang memproduksi atau kelompok yang memproduksi ke konsumen. Nah, jadi contoh lagi itu sudah jauh-jauh kita kepada makanan. Tentunya kalau misalkan makanan itu kita gak tiba-tiba kan kita bisa beli di sembarang tempat, tidak. Tapi pihak produsen biasanya melakukan pendistribusian. Ya, misalkan makanan tersebut dikemas kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan-kendaraan, kemudian dipasarkan, dikirimlah ke pasar A, dikirimlah ke pasar B, dikirimlah ke pasar C. Itu. Jadi nggak mungkin kalau kita misalkan mau beli makanan cuma satu porsi aja, misalnya produk mie, kita mau beli satu mie, kemudian kita langsung beli kepada produsennya, kita langsung beli kepada pabriknya, nggak mungkin kan? Nah, maka dari itu fungsi daripada distribusi itu yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Paham ya? Oke. Kemudian setelah barang nih ada di depan kita, misalkan saya kasih perumpamaan aja, produksi, distribusi. Sekarang yang kegiatan yang ketiga, setelah barang diproduksi, dibuat, kemudian disalurkan, kemudian kita beli nih. Nah, barang tersebut kita apakan? Tentunya kita pakai, kan? Misalnya mie tentunya kita makan kalau sudah sampai kepada kita. Nah, itulah yang dinamakan sebagai proses konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi yaitu menghabiskan nilai suatu barang atau jasa, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi itu inti dari konsumsi. Kemudian ada harga dan pasar, ya, harga dan pasar. Harga di situ ada harga itu terjadi pada saat proses produksi dan distribusi. Harga itu terbentuk dari di ketika itu. Nah, harga itu terbentuk karena bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi alat-alatnya, kemudian untuk pendistribusiannya kita habis berapa. Nah, tentunya itu akan dipertimbangkan oleh para pelaku-pelakunya sehingga nanti barang yang dijualnya itu akan mendapatkan keuntungan bagi yang melakukan. Nah, oleh karena itu terbentuklah yang namanya harga sejak itu. Harga itu apa? Harga itu merupakan nilai tukar suatu barang, ya.
Di intinya di situ, harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa. Nah, itu ya. Kemudian di situ ketika di sela-sela distribusi dan konsumsi, disitulah terjadi yang namanya pasar. Pasar itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, makanya seperti itu. Nah, tapi kalau saya lebih rincikan lagi, yaitu pasar itu merupakan tempat bertemunya antara konsumen dan produsen. Maksudnya ini sudah dalam pihak kedua ya, produsennya, bukan produsen yang awal yang memproduksi, bukan. Ini produsen sudah pihak kedua. Maka di situ ya bisa dikata ya, pasar itu ya itu sudah pasar. Kita kan pernah kan ke pasar, itulah itu pasar itu ya tempatnya barang-barang didistribusikan kepada konsumen. Jadi seperti itu. Jadi pasar itu adalah tempat barang atau jasa itu didistribusikan atau sampai kepada konsumen. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas mengenai para pelaku ekonomi. Ini secara garis besar para pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen. Bisa disebut juga RTK atau bisa disebut juga sebagai rumah tangga keluarga, yaitu sekelompok orang atau perorangan yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, intinya seperti itu. Siapa orangnya? Ya kita ini. Ya, makanya disebut sebagai rumah tangga keluarga. Orang atau perorangan atau kelompok orang yang mengkonsumsi atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa itu maka disebut sebagai rumah tangga konsumen. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada RTP. Apa itu RTP? RTP itu rumah tangga produsen. Ya. Jadi rumah tangga produsen ini orang, perorangan atau sekelompok orang yang melakukan proses pembuatan atau pengolahan suatu barang atau jasa. Nah, beda ya dengan yang pertama tadi. Kalau tadi yang mengkonsumsi, yang pertama RTK itu yang mengkonsumsi. Kalau RTP yang memproduksi, jadi yang membuat, yang mengelola, gitu ya. Nah, siapa? Ya itu para perusahaan-perusahaan kayak badan usaha milik negara, kemudian perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan pengelola, ya seperti itulah, PT dan lain-lain, itu seperti itu. Itu rumah tangga produsen. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini yaitu orang, perorangan atau sekelompok orang yang mereka berasal dari pihak pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian yang ada pada suatu negara. Mereka ini bisa bertindak sebagai dua hal. Ya, tindakan mereka bisa jadi dua hal, yaitu bisa sebagai produsen dan juga bisa sebagai konsumen. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena pemerintah juga memiliki perusahaan dan mereka juga mengkonsumsi nilai suatu dan mereka juga menghabiskan nilai suatu barang atau jasa yang ada di negara tersebut. Misalkan nih, pemerintah sebagai rumah tangga pemerintah sebagai produsen, ya, seperti perusahaan listrik negara PLN, ya, kemudian perusahaan air yang dimiliki oleh negara. Nah, itu kan mereka bertindak sebagai produsen. Nah, perusahaan telekomunikasi dan pengelolaan tambang minyak, tambang emas itu kan dikelola oleh negara. Nah, makanya di situ negara disebut sebagai rumah tangga pemerintah disebut sebagai produsen juga. Kemudian konsumen, rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Nah, tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
pemerintah menghabiskan nilai suatu barang dan jasa, menggunakan alat telekomunikasi, ya, menggunakan kendaraan dan lain-lain. Itu juga disebut sebagai rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Jadi seperti itu. Kemudian nih yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri, yaitu orang perorangan yang berasal dari luar negeri, yang mereka juga bertindak sebagai dua hal, yaitu bisa sebagai konsumen dan juga bisa sebagai produsen. Nah, kita biasanya mengenal sebagai proses ekspor dan impor. Jadi seperti itu kira-kira yang materi yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Apa yang masih belum dipahami dari beberapa penjelasan saya tadi. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi saya harap kalian paham, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan saya ketika pembuatan video. Mungkin ada banyak kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi yang melihat atau menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.